Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Saya berharap kita tetap tinggal dalam Tuhan dan percaya berserah kepadanya. Niscaya kita akan tetap kuat dalam menghadapi apapun kehidupan yang sedang terjadi dalam masa kita pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ketiga. Sebenarnya ayat yang ketiga B, tapi saya mau bacakan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Para Rasul selalu dikatakan orang adalah kitab Roh Kudus. Karena kita boleh lihat bagaimana Roh Kudus bekerja, karena begitu banyak pemberitaan tentang Roh Kudus yang diberitakan dalam kitab Para Rasul. Dan bagaimana roh itu juga menguatkan hamba-hamba Tuhan sehingga mereka berani. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya. Berani dan percaya itu adalah hasil kerja daripada Roh Kudus. Ketika orang percaya itu karena Roh Kudus bekerja. Sehingga mereka boleh percaya akan kebenaran, keselamatan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga mereka juga menjadi berani. Roh Tuhan yang meneguhkan dari dalam sehingga pemberita-pemberita Injil itu berani untuk menyaksikan imannya. Jadi kita juga bagi kita orang-orang yang percaya ketika kita mengalami rasa ketakutan, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Ya. Jadi supaya kita tetap teguh untuk melakukan apapun, untuk menghadapi situasi sesulit apapun yang kita hadapi. Itu yang pertama. Jadi kitab Para Rasul selalu dikatakan menjadi kitab Roh Kudus, ya. Yang kedua, yang kita lihat juga kitab Para Rasul ini adalah kitab pemberitaan pelayanan daripada para rasul-rasul Tuhan. Di sini selalu diceritakan bagaimana mereka memberitakan firman Tuhan, penginjilan mereka untuk menyampaikan kerajaan Tuhan kepada banyak orang. Makanya dikatakan tadi di ayat 3b ini, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya, berita tentang kasih karunia-Nya, ya. Jadi artinya ini adalah berita tentang kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Jadi di sini selalu diceritakan tentang bagaimana kisah para rasul itu untuk memberitakan baik kesulitan, tantangan yang mereka hadapi. Dan saudara-saudara, dari pemberitaan firman Tuhan dari pasal yang ke-14 ini dan seterusnya, walaupun yang sebelumnya juga sudah dikisahkan bagaimana mereka memberitakan firman Tuhan, pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan, sama seperti yang mereka sudah terima amanat agung dari Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah firman Tuhan kepada seluruh bangsa dan kepada seluruh makhluk, ya. Kisah Matius 28 ayat ke-19, ya kan? Dan juga Markus 16 ayat 15, ya. Itu. Jadi mereka memberitakan firman Tuhan dan kita boleh lihat bagaimana begitu ragam kesulitan yang mereka alami dan juga penganiayaan yang mereka alami. Tapi mereka tetap teguh, tetap semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang pertama, soal keteguhan hati, kesetiaan daripada hamba-hamba Tuhan, termasuk Paulus dan Barnabas ketika ini. Walaupun mereka mengalami kesulitan dalam pemberitaan firman Tuhan, mereka mengalami bahaya, mereka mengalami pergumulan, dan mereka mengalami aniaya, tetapi mereka tetap semangat. Mari kita lihat dari ayat 4. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Hati-hati, di gereja selalu saja ada persoalan. Terbelah menjadi dua, terbelah menjadi tiga, dan segala macam. Itu adalah karena kuasa keinginan daging
dan keinginan iblis yang selalu bekerja dalam gereja. Hati-hati, jangan pikir bahwa di gereja itu tidak ada iblis. Justru iblis sering bekerja di rumah-rumah ibadat, di tempat orang-orang yang percaya. Oke, saya hanya mau mengingatkan itu sebentar saja. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul-rasul itu. Artinya ada roh pemecah di situ yang selalu berupaya untuk apa? Berupaya untuk menghalangi bagaimana pemberitaan Injil itu boleh dilaksanakan. Jadi di gereja juga hati-hati, ada begitu juga dari dalam banyak orang-orang bagaimana berupaya untuk menghentikan pelayanan dengan berbagai macam cara. Karena apa? Karena itu yang seperti saya katakan tadi, kuasa daripada kedagingannya, ya. Kalau dia tidak dihargai, kalau dia tidak mendapat keuntungan, dia akan berupaya untuk mengarahkan orang lain untuk membenci hamba-hamba Tuhan. Ini sering sekali terjadi di gereja. Jadi makanya berhati-hatilah supaya kita betul-betul tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam Roh Kudus-Nya. Saya mau ingatkan kepada kita, roh pemecah berarti orang yang berada dalam roh pemecah itu berarti dia tidak tinggal dalam Roh Tuhan. Dan kita harus berhati-hati, tujuan utama gereja itu dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Memberitakan berita keselamatan itu. Kalau kita tidak menjadi bagian daripada pemberitaan Injil itu sendiri, bagaimana supaya Injil itu bisa diberitakan? Jadi bagian itu misalnya kalau kita suka memecah orang, suka membuat orang menjadi membenci hamba-hamba Tuhan, atau bagaimana supaya hamba-hamba Tuhan menjadi lemah, bergumul, bahkan kecewa, bahkan meninggalkan gereja, itu pekerjaan iblis. Berarti kita tidak suka, kita menjadi bagian orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk memberitakan Injil. Berarti tujuan kita tidak terlaksana. Makanya hati-hati, jangan sampai kalau ada pun keinginan-keinginan kita yang berbeda, tujuan kita harus sama. Supaya kita tahu, ya kan? Supaya bagaimana pemberitaan Injil itu boleh terlaksana. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Bayangkan mereka sudah merencanakan bagaimana supaya kedua rasul itu mengalami penganiayaan. Itulah yang diceritakan oleh kisah para rasul ini kepada kita. Jadi oleh karena itu apa yang mau kita renungkan, ya? Kita harus merenungkan kesetiaan dan kesungguhan daripada rasul-rasul Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan kita harus turut berdoa untuk setiap orang-orang yang memberitakan Injil itu, dengan supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan pemberitaan Injil itu dengan baik, dan juga mempersiapkan pelayanan itu dengan baik. Dan hamba-hamba Tuhan boleh berjalan dengan teguh sekalipun ada banyak masalah-masalah yang dihadapi. Terus terang sebagai hamba Tuhan, saya mengalami banyak pergumulan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Dan memberikan orang-orang yang turut berdoa bagaimana supaya saya dikuatkan untuk memberitakan firman Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, kalau sampai Rasul Paulus dan Rasul Barnabas atau rasul-rasul yang lain tidak teguh dalam iman mereka. Mereka surut untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka menjadi ragu-ragu dan tidak setia untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah kita boleh diselamatkan? Apakah kita ikut menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Coba bayangkan itu. Oleh karena itu, tetaplah setia untuk percaya dan berdoa kepada Tuhan. Jangan surut untuk memberitakan firman Tuhan. Terus terang jujur, ketika saya merekam firman Tuhan ini, terus terang banyak sekali hambatan. Terlebih dari diri saya sendiri. Kadang-kadang malaslah, kepala pusinglah, atau susah sekali kah untuk memberitakan firman Tuhan ini. Bagaimana untuk memberitakan ini, menggali Alkitab lagi, membaca lagi, ya. Belum lagi kalau misalnya keadaan kondisi pikiran yang tidak nyaman, fisik yang tidak nyaman. Belum lagi kalau kita sudah lihat saudara-saudara setelah saya lemparkan ke dunia, ke YouTube, ya kan, saya kirimkan kepada orang-orang, tidak ada yang menonton, ya kan, atau sedikit sekali yang menonton. Terus terang jujur, saya akan menjadi lemah untuk itu.
Tetapi saya bersyukur, ini firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada saya, meneguhkan kembali. Bayangkan kalau andaikan Paulus seperti saya yang terus lemah, tidak semangat, tidak kuat, tidak setia untuk memberitakan firman Tuhan, maka saya juga pun tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mau ingatkan kita, sekalipun satu orang pun yang menonton, satu orang pun yang mendengarkan firman Tuhan harus diberitakan dan terus dengan semangat. Saya ingat sekali ketika itu ada satu waktu, ada ilustrasi ini, ada seorang pendeta yang datang diundang untuk memberitakan firman Tuhan ke satu gereja, ya gereja yang kecil di satu desa, tidak di kota. Ya dia datang dengan semangat setia karena dia pikir di desa pun juga harus mendapatkan pemberitaan firman Tuhan, orang-orang di desa juga harus diselamatkan, maka dia memenuhi undangan itu. Dan ketika dia sampai di situ 2 jam sebelum pemberitaan firman Tuhan atau ibadah itu, dia sudah sampai. Satu orang pun belum ada yang datang, bahkan termasuk orang yang mengundang itu. Ketika itu, waktu itu tidak ada handphone, masih belum ada telepon, ya kan? Jadi dia masih belum bisa menelepon apa-apa. Tapi dia lihat gereja itu, masih kosong. Dia datang, dia ngitar-ngitari gereja itu. Dia tunggu sampai waktunya tiba. Tapi belum juga ada orang yang sampai waktunya tiba, hanya penatua-penatua yang datang. Dia tunggu, kemudian orang yang mengundang itu berkata kepada pendeta ini, "Pak Pendeta, maafkan saya, tolonglah kita tunggu. Ya, kita beri waktu 15 menit. Setelah ada waktu 15 menit selesai, ternyata belum ada yang datang. Ya, dia minta maaf lagi, dia minta tambahan waktu 15 menit lagi. Setelah tidak ada lagi yang datang, belum ada yang datang setelah 1,5 jam, ya kan? 1 jam juga dia minta maaf kepada pendeta itu. Kemudian hampir 2 jam, setelah 2 jam mereka harus melakukan. Tetapi ketika itu sudah ada datang 1 orang jemaat. 1 orang jemaat. Saudara-saudara, mereka masuk, ibadah berlangsung, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta ini berjalan dengan baik. Pendeta ini memberitakan firman Tuhan tanpa mengurangi semangatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Kadang-kadang ketika ada orang yang mendengar cuma 1 orang, 2 orang atau 3 orang sedikit, hamba-hamba Tuhan ini pergumulan buat kami. Ya, semangat kami akan lemah ketika hanya beberapa orang saja yang mendengarkan. Pendeta akan semakin semangat berkhotbah ketika ada beribu-ribu orang yang mendengarkan. Tetapi pendeta itu tidak seperti itu. Dia lakukan terus, dia semangat terus, ya kan? Sekalipun dalam hatinya dia kecewa. Tapi dia tetap semangat, ya, dia beritakan. Ibadah selesai, mereka pulang. Pendeta pulang ke kota lagi, ke tempat pelayanannya, dan mereka semua pulang setelah mereka salam-salaman, ya kan? Dan tidak ada pemberitaan setelah beberapa hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari. Tidak ada, biasa saja. Kemudian beberapa tahun kemudian, mungkin 15 tahun setelah pertemuan mereka itu, ibadah itu, ketika pendeta berjalan satu tempat, dia disalam oleh seseorang. "Selamat pagi Pak Pendeta, Shalom. Saya sungguh bersuka cita kalau ketemu dengan Pak Pendeta kembali. Mungkin Pak Pendeta tidak mengenal saya, tapi saya sungguh mengenal Pak Pendeta. Dan saya bersyukur untuk pelayanan Pak Pendeta." Emang kamu siapa? Baru dia katakan, dia ceritakan. "Pernahkah Pak Pendeta, masih ingatkah Pak Pendeta ketika Pak Pendeta memberitakan firman Tuhan, mengadakan ibadah di satu desa yang kecil, dan cuma ada 1 orang jemaat saja selain penatua yang datang?" "Oh iya, saya ingat." Ya kan? Dan Pak Pendeta dengan begitu semangatnya memberitakan firman Tuhan tanpa mengurangi bobot khotbah yang harus Pak Pendeta lakukan. Sayalah 1 orang itu. Dan saya bersyukur karena Pak Pendeta begitu semangatnya menggugah iman saya. Dan saya sekarang juga menjadi hamba Tuhan. Saya membangun gereja. Jemaat saya sekarang sudah ribuan, Pak Pendeta. Saya bersyukur untuk Pak Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan ini. Apa yang mau kita lihat, saudara-saudara, dari renungan itu? Sekalipun cuma 1 orang yang mendengarkan, tapi ketika 1 orang itu dijamah oleh Tuhan, Roh Tuhan bekerja kepadanya, maka 1 orang itu akan bisa meneguhkan, menguatkan, dan memberitakan firman Tuhan berbuah yang luar biasa. Jadi jangan pernah berhenti sekalipun cuma 1 orang yang mendengarkan. Dan ini juga mengingatkan kita, saudara-saudara, supaya kita terus betul-betul terbuka akan firman Tuhan. Karena sekali kita terbuka oleh firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja, maka kita juga boleh
menjamah orang lain. Ya. Yang terakhir saudara-saudara, di sini firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita. Tadi dikatakan di ayat 3b, dan Tuhan menguatkan. Ingat sekali lagi, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saya mau ingatkan kepada kita, mujizat diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya itu hanya untuk meneguhkan dan menguatkan pemberitaan keselamatan itu sendiri. Berhati-hatilah, jangan sampai tanda mujizat itu yang menjadi inti, menjadi fokus daripada setiap orang percaya. Sekalipun kita tidak mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, atau tidak mengalami apa yang kita harapkan, tapi ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja di situ. Dan percayalah kepada Tuhan, terus-menerus berserahlah kepada Tuhan. Paling tidak kita akan dikuatkan dan diteguhkan. Dan paling tidak setiap orang yang masih percaya sekalipun menderita, pasti sorga ada baginya. Jadi oleh karena itu pada saat ini ada begitu banyak orang yang mempergunakan tanda mujizat bahkan untuk apa? Mempertontonkan dirinya, menunjukkan dia hebat, menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah orang yang tinggal dalam roh Tuhan, bahkan selalu mencari kemuliaan. Hati-hati, berhati-hatilah bahwa maksud Tuhan untuk memberikan tanda mujizat bukan untuk mempermuliakan diri kita, tapi hanya untuk meneguhkan bahwa setiap orang-orang yang percaya tanda mujizat Tuhan bisa bekerja di situ. Sekalipun bukan untuk setiap saat tanda mujizat harus terjadi. Oleh karena itu tetaplah teguh, tetaplah semangat. Dengarkan firman Tuhan, berdoa terus kepada hamba-hamba Tuhan supaya kita betul-betul bisa menerima keselamatan itu. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.